segala macam, tumbuh industri, era industri. 2000-an, era informasi. Informasinya terbuka kemana-mana. Nah, kita ada handphone, ada segala macam. Nah, setelah itu orang bertambah komunikasi kemana-mana, jadi kreatif. Ini bikin itu. Nah, sekarang ini era kreatif. Oleh karena itu, waktu itu menterinya Bu Mari ya, apapun kita harus address to her ya. Beliau punya inisiatif untuk membuat studi itu tahun 2005. Muncullah bahwa Indonesia itu industri kreatifnya ada 14 yang perlu dikembangkan dan itu mempunyai nilai tambah yang tinggi. Nah, setelah itu diaturlah dengan Inpres nomor 6 tahun 2009. 14 itu kementerian mana saja sih yang harus mengerjakan? Misalnya R&D di Ristek, terus ini film di di pariwisata Budpar ya, itu di situ ada perfilmannya. Nah, perindustrian dapat 3, fashion, kerajinan, dan teknologi informasi, konten multimedia. Itu Inpres nomor 6 tahun 2009. Jadi kita bergerak terus karena sudah dipayungi. Tidak lama kemudian lahirnya Kementerian Parekraf. Nah, setelah Kementerian Parekraf, tapi walaupun sudah ada Kementerian Parekraf, koordinator untuk kreatif ini di Menkopesra. Kami waktu itu ada Pekan Produk Kreatif. Biasanya dikoordinasikannya oleh Menkopesra. Nah, setelah Kementerian Parekrafnya menjadi par saja, ekrafnya hilang, sekarang ada badan. Ya. Badan inilah mungkin harapan kami yang akan menjadi Chief Commander. Chief Commander bahwa kita akan fokus kreatif Indonesia itu di apa? Ini. Nah, kementerian-kementerian teknis yang sudah puluhan tahun membina itu tugasnya apa? Kita akan merapat ke situ, ke badan kreatif. Jadi satu lebih fokus. Iya. Jadi kita ada chief commandernya, kita barisannya siap. Jadi satu komandan gitu. Kalau Anda melihat apakah ini cukup efektif ke depannya? Mudah-mudahan demikian. Yang penting komunikasi. Komunikasi. Jadi jangan jalan sendiri, ngobrol dong. Iya, betul, saya sangat setuju sekali karena untuk memajukan segala sesuatu perlu kesatuan ya Bu. Kesatuan. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Iya. Baik. Ini sangat menarik sekali dari ini dipersatukan menjadi dalam satu badan begitu ya Bu ya. Nah, kalau Anda melihat juga untuk kedepannya nih Bu, untuk industri kecil dan menengah, baik itu industri kreatif dan juga industri lainnya, untuk kedepannya Anda melihat trennya seperti apa ini Bu? Trennya harusnya sangat bagus karena di beberapa negara yang sekarang sudah menjadi negara maju seperti Korea, kemudian Taiwan, walaupun di negara berkembang kelasnya waktu itu, sekarang mereka udah teknologinya tinggi. 90%-nya itu industri kecil menengah. Jadi industri kita tuh kuat dengan didukung oleh industri kecil menengah. Karena industri kecil menengah ini akan menjadi bantalan-bantalan industri besar. Kebayang tidak kalau kita punya industri besar, tapi semua komponen-komponennya itu mendatangkan dari luar, kan jadi mahal. Nah, industri besar ini mungkin kita masih belum mampu dengan teknologi tinggi ya, masih mendatangkan dari luar. Tetapi untuk komponen-komponennya kita bisa mengerjakan. Misalnya industri mobil. Kalau dibedah itu kan ribuan komponennya. Nah, masa skrupnya aja harus ngimpor dari luar? Ya dikerjakan oleh IKM komponen. Kita sudah ada asosiasi industri komponen otomotif. Lalu ini juga akan ada banyak sekali barang-barang dari luar ya Bu ya. Mengingat bahwa masyarakat ekonomi ASEAN perlu ada perlindungan untuk IKM supaya memang tidak diburu atau mungkin didominasi oleh pihak luar impor begitu. Ada juga ketegakan dan juga ketegasan dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, seperti apa kita bahas segmen berikutnya. Ya pemirsa, kami masih punya satu segmen terakhir, tetaplah bersama kami.